Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ilham Bagtiar Kusuma, saya dari LUTI Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID, apa itu COVID dan cara penanggulangan COVID. Apa itu COVID? COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang mengganggu sistem pernafasan. Contohnya pilek, sakit tenggorokan, dan pembengkakan adenoid, terutama pada musim dingin dan awal musim semi. Coronavirus dapat menyebabkan pneumonia, baik pneumonia virus langsung atau pneumonia bakterial sekunder, dan dapat menyebabkan bronkitis, baik bronkitis virus langsung atau bronkitis bakterial sekunder. Coronavirus sendiri ditemukan pada tahun 2003 atau yang bisa disebut SARS-CoV, yang menyebabkan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Memiliki patogenesis yang unik karena menyebabkan infeksi saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Belum ada vaksin atau obat antivirus pada waktu itu untuk mencegah atau mengobati infeksi tersebut. Penularan coronavirus sendiri dari manusia ke manusia diperkirakan terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dekat via tetesan kecil atau percikan droplet dari saluran pernafasan yang dihasilkan penderita saat bersin atau batuk. 2. Transmisi melalui udara. Transmisi penyakit atau penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebab melalui inti tetesan atau aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Penularan virus ini melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Dengan demikian, orang yang rentan dapat menghirup aerosol bisa terinfeksi virus dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi penerima tersebut. Yang ketiga, dari hewan. Dari hewan terjadi karena banyaknya bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dekat dengan kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi ke mamalia lain termasuk anjing, kucing, dan mamalia yang dibudidayakan. Namun masih belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki risiko signifikan untuk penularan ke manusia. Bagaimana cara pencegahan penularan? Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah penularan virus ini. 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas meningkat. 2. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih sehingga dapat membunuh virus. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan adalah hal yang sangat penting. 2. Jaga jarak. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda akan menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita coronavirus. 3. Ketika batuk atau bersin. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. 4. Hindari menyentuh mata. Menyentuh mata, hidung, mulut, atau segitiga wajah dapat mengkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau sedang keluar rumah. Selanjutnya, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 3. Selanjutnya, tetaplah di rumah, hindari kontak dengan orang lain saat bepergian ke tempat umum. Itu merupakan cara penanggulangan COVID. Selain itu, dampak COVID sendiri juga terasa di sektor kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Selain sektor kesehatan dan ekonomi, COVID berdampak terhadap sektor ekonomi yang khusus keberlangsungan kepada pekerja seperti kita dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi, bahkan sampai berhenti berproduksi. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan memberikan survei online. Survei tersebut dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk di usia 15 tahun ke atas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Oleh karena itu,
sebenarnya dampak ini juga terjadi karena kita kurang aware kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Untuk itu, marilah kita tetap menjaga kebersihan dan menjaga aware kita kepada orang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.